Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ajeng Adinda Maulani dengan NPM 2111080102. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan saya pada kali ini, yaitu untuk melakukan ujian komprehensif dengan judul Kualitas Pribadi Konselor dengan dosen penguji Bapak Dr. Ali Murtado MPD. Kualitas pribadi konselor merujuk pada sifat-sifat, sikap, dan karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang konselor yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan klien, serta efektivitas dalam menjalankan peran konseling. Kualitas ini mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan proses konseling, seperti kemampuan untuk membangun hubungan yang positif, menjaga profesionalisme, dan memahami perasaan serta kebutuhan klien. Kemudian, mengapa sih kualitas pribadi konselor sangat penting? Kualitas pribadi konselor itu sangat penting karena yang pertama adalah berperan sebagai pembimbing, pendengar, dan fasilitator bagi klien yang sedang menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, mampu menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan melindungi bagi klien untuk berbicara tentang perasaan, tantangan, dan tujuan hidup mereka. Yang ketiga, membantu klien untuk mencapai perubahan yang positif. Kemudian, beberapa pengertian kualitas pribadi konselor menurut para ahli. Yang pertama, menurut Carl Rogers, kualitas pribadi konselor menurut Carl Rogers ialah menekankan bahwa empati, kehangatan, dan ketulusan adalah kualitas esensial dalam hubungan konseling. Kemudian yang kedua, menurut Gerard Egan menjelaskan bahwa konselor harus memiliki keterampilan mendengarkan yang tinggi dan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Kemudian, yang ketiga, Irfan Dialom berpendapat bahwa kualitas pribadi konselor seperti ketulusan, kehangatan, dan keterbukaan penting untuk membangun kepercayaan. Kualitas pribadi konselor terdiri dari pemahaman diri atau self-knowledge, kompeten, kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya atau trustworthiness, jujur, honesty, kekuatan, strength, bersifat hangat atau warm, memberikan respon aktif, active responsiveness, sabar, patience, kepekaan, sensitivity, kesadaran holistik, holistic awareness, empathy, respect atau respect, dan juga ikhlas atau genuine authentic. Yang pertama akan saya bahas di sini tentang pemahaman diri atau self-knowledge. Pemahaman diri atau self-knowledge adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali pribadi konselor. Karakteristik untuk memahami pribadi konselor yang pertama ialah mengenali kekuatan dan kelemahan, memahami nilai-nilai dan prinsip, mengakui emosi dan motivasi, mengenali batasan dan keterbatasan, menerima kritik dan umpan balik, mengembangkan kesadaran spiritual, mengenali pengaruh masa lalu. Kemudian, manfaat dari pemahaman diri ini ialah untuk meningkatkan efektivitas konseling, membangun hubungan terapeutik, mengurangi kesalahan, meningkatkan empati dan pengertian, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan kesabaran dan ketabahan, juga mengurangi stres dan kecemasan. Cara pengembangan dari pemahaman diri atau self-knowledge ini adalah dengan cara refleksi diri, jurnal pribadi, supervisi dan umpan balik, pelatihan dan workshop, meditasi dan relaksasi, membaca literatur psikologi, serta bisa juga berdiskusi dengan rekan. Kemudian yang kedua ada kompeten atau competence. Kompeten adalah kemampuan dan kecakapan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kompetensi utama dalam kualitas pribadi konselor. Yang pertama ialah konselor harus memahami teori, konsep dan model konseling sehingga bisa mengaplikasikan teknik konseling secara efektif.
juga memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kasus. Berkomunikasi efektif dengan klien, sehingga konselor pun bisa menganalisis masalah klien secara tepat. Kemudian, jika melalui kompetensi pribadi, konselor bisa melakukannya melalui empati dengan memahami dan menghargai perasaan, kemudian bisa melalui kesabaran, menghadapi kesulitan dan stres, kemudian bisa melalui integritas, menjaga etika dan prinsip profesional, kesadaran diri, memahami kekuatan dan kelemahan, keterbukaan, menerima umpan balik dan kritik. Kemudian untuk kompetensi profesional, bisa mengikuti mulai dari pelatihan dan workshop, membaca literatur konseling terkini, mengikuti organisasi profesional, berbagai pengalaman dengan rekan, dan mengikuti standar etika konseling. Yang selanjutnya yaitu ada pentingnya kesehatan psikologis yang baik pada seorang pribadi konselor. Seorang pribadi konselor perlu memiliki kesehatan psikologis yang baik agar dapat memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, memahami kekuatan, kelemahan, dan emosi klien, memahami keseimbangan emosi sehingga dapat mengelola stres dan emosi negatif, mempunyai kemandirian sehingga dapat mengambil keputusan profesional, dan mampu memahami perasaan klien sehingga dapat menjaga etika dan prinsip profesional. Manfaat mempunyai kesehatan psikologis yang baik yaitu meningkatkan efektivitas konseling, membangun hubungan terapeutik, mengurangi kesalahan, dan juga bisa mengurangi stres dan kecemasan, tentunya juga meningkatkan kualitas hidup pribadi. Selain kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya atau trustworthiness, juga karakteristik yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, yaitu ada sikap jujur atau sikap dapat dipercaya. Sikap dapat dipercaya atau trustworthiness pada kualitas pribadi konselor mencakup yang pertama, karakteristik kejujuran, yaitu berbicara benar dan transparan. Yang kedua, kesetiaan, menjaga komitmen dan janji. Yang ketiga, keterbukaan, bersedia menjaga informasi dan berbagi informasi. Yang keempat, konsisten, menjaga kesesuaian antara kata dan tindakan, bertanggung jawab, mengakui dan memperbaiki kesalahan, serta memahami dan menjaga privasi klien. Manfaat dari sikap dapat dipercaya pada kualitas pribadi konselor ialah berguna untuk membangun kepercayaan klien, meningkatkan efektivitas konseling, mengurangi kesulitan dalam hubungan terapeutik, membuat klien merasa nyaman dan aman, serta meningkatkan reputasi profesional. Cara meningkatkan sikap dapat dipercaya pada kualitas pribadi konselor ialah bisa dengan berlatih melalui kejujuran dan transparansi, menjaga komitmen dan janji, membangun komunikasi efektif, dan juga bisa melalui mengikuti pelatihan dan workshop atau membaca literatur konseling. Kemudian ada sikap jujur. Sikap jujur pada kualitas pribadi konselor sangat penting karena dapat membangun kepercayaan klien sehingga meningkatkan kredibilitas, mengurangi konflik dan kesalahpahaman sehingga membuat klien memahami diri sendiri, dan tentunya juga dapat meningkatkan efektivitas konseling. Karakteristik pada sikap jujur ialah kejujuran dalam komunikasi, transparansi dalam proses konseling, kesetiaan pada prinsip etika, keterbukaan dalam menerima umpan balik, serta integritas dalam menghadapi kesulitan. Kemudian bagaimana cara mengembangkan sikap jujur? Cara mengembangkan sikap jujur bisa dengan cara menerima umpan balik dari klien dan rekan, mengikuti pelatihan etika, serta dengan mengembangkan kesadaran diri. Maka dengan itu, sikap jujur dapat dibangun oleh konselor dengan klien pada proses konseling.
Yang selanjutnya yaitu ada kekuatan atau strength. Kekuatan pada pribadi konselor meliputi empati, kesabaran, integritas, kesadaran diri, keterbukaan, kejujuran, dan kemandirian. Pengembangan kekuatan tersebut bisa melalui berbagai macam. Salah satunya ialah refleksi diri atau memahami diri, sehingga jika kita mampu memahami kekuatan pribadi kita sendiri, maka kita bisa melakukan konseling dengan klien secara maksimal dan lebih efektivitas. Kemudian ada bersikap hangat. Bersikap hangat merupakan salah satu kualitas pribadi konselor yang sangat penting. Untuk karakteristik dan manfaatnya ialah bersikap ramah dan menyenangkan, sehingga mampu memahami perasaan klien, dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, menunjukkan minat dan perhatian pada klien, sabar dan tidak menghakimi, membangun hubungan yang kuat dan dapat dipercaya, sehingga klien mampu menunjukkan kesadaran emosi dan empati. Untuk cara mengembangkan bersikap hangat, bisa dengan cara meningkatkan keterampilan komunikasi ataupun mengembangkan kesadaran dan ketabahan. Bisa juga dengan membaca literatur tentang konseling, atau bisa juga dengan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan di sekitarmu yang kamu percaya. Kemudian, sabar atau patience. Sikap sabar merupakan salah satu kualitas pribadi konselor yang sangat penting. Manfaatnya ialah bisa membangun kepercayaan klien, sehingga efektivitas konseling dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, jika konseling dapat berjalan dengan lancar, maka klien akan berkurang rasa stres dan kecemasannya. Membantu klien merasa didengar dan dipahami, mengembangkan hubungan terapeutik yang kuat, serta meningkatkan motivasi klien. Untuk cara mengembangkan sikap sabar itu bisa dengan cara yang pertama, berlatih meditasi dan relaksasi, meningkatkan kesadaran emosi, mengembangkan keterampilan komunikasi, membaca literatur tentang konseling, mengikuti pelatihan dan workshop, berbagi pengalaman dengan rekan, atau bisa juga dengan menerima umpan balik dari klien. Kemudian yaitu selanjutnya ada kepekaan. Sikap kepekaan pada kualitas pribadi konselor sangat penting karena karakteristik sifat kepekaannya itu ada empati yang artinya memahami perasaan klien, kemudian ada kesadaran emosi untuk mengenali emosi klien, kemudian ada keterbukaan untuk menerima umpan balik klien, kemudian kesabaran. Kesabaran ini agar konselor bisa menghadapi kesulitan yang dialami oleh klien. Kemudian kepedulian, selain membantu menghadapi kesulitan, konselor juga harus menunjukkan perhatian pada klien dan juga harus terampil dalam berkomunikasi sehingga komunikasi lebih efektif. Dan kesadaran budaya juga penting dilakukan oleh seorang konselor agar dapat memahami perbedaan budaya antara satu sama lain dari konselor dengan sang klien. Untuk manfaat dari sikap kepekaan sendiri itu ialah untuk membangun kepercayaan klien, mengembangkan hubungan terapeutik yang kuat, serta mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Yang selanjutnya ada kesadaran holistik atau holistic awareness. Kesadaran holistik pada kualitas pribadi konselor itu definisinya ialah kemampuan memahami dan mengintegrasikan aspek fisik, emosional, mental, spiritual, dan sosial dalam diri sendiri dan klien. Manfaatnya tentunya untuk meningkatkan efektivitas konseling, membangun hubungan terapeutik yang kuat, mengurangi stres dan kecemasan klien,
membantu klien mencapai kesadaran diri, meningkatkan motivasi klien, dan mengurangi kesalahpahaman. Untuk cara pengembangan kesadaran holistik, itu bisa dengan cara melakukan meditasi dan relaksasi, ataupun dengan menggunakan teknik terapi holistik. Yang selanjutnya itu ada empati. Empati itu sendiri adalah kualitas pribadi konselor yang sangat penting juga, karena dengan empati, konselor bisa memahami perasaan klien, mengakui dan menghargai perasaan klien, menunjukkan kesabaran dan kepedulian, dan menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan klien. Dari semua karakteristik itu tadi, manfaatnya tentunya dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman sehingga bisa membangun hubungan yang positif. Untuk teknik mengembangkan empati, itu salah satunya bisa dengan cara mengklarifikasi dan memastikan kesalahpahaman. Yang selanjutnya yaitu ada respect atau respect. Sikap respect ini merupakan sikap menghargai pada kualitas pribadi konselor. Karakteristik atau ciri-cirinya ialah menghargai keunikan dan perbedaan klien, menjaga kerahasiaan dan privasi klien, menghormati batasan dan keputusan klien, serta menunjukkan kesabaran dan empati. Untuk manfaatnya, tentunya untuk mengurangi stres dan kecemasan klien, sehingga dapat meningkatkan hubungan terapeutik, mengembangkan motivasi klien, dan mengurangi konflik serta kesalahpahaman. Kemudian, yang terakhir yaitu ada sikap ikhlas. Sikap ini tentunya salah satu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pribadi seorang konselor. Kenapa? Karena ciri-ciri dari sikap ini sendiri yaitu mengutamakan kepentingan klien, tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan karena ikhlas tadi, sehingga dapat menghindari kesan memaksakan pendapat, dan klien terhadap konselor pun tidak ada rasa takut untuk bercerita. Untuk manfaatnya sendiri masih sama dengan sikap-sikap yang lainnya, tentunya untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan motivasi terhadap klien. Untuk teknik mengembangkan sikap ikhlas sendiri yaitu bisa dengan cara mendengarkan secara aktif atau menggunakan bahasa yang sopan, atau bisa juga menunjukkan empati dan kesabaran. Baiklah, sudah cukup saya rasa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, tentunya saya sadari itu. Maka dari itu, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.